Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, terutama adik-adik kelas 7. Saya Dr. Gigi Dona dari Puskesmas Gambir akan menyampaikan berbagi ilmu terutama tentang COVID-19 dan pencegahannya. Kita harus kenal dengan apa sih penyakit yang sedang menjadi pandemi atau sedang mewabah di dunia ini. Jadi, yang pertama, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus. Virus ini ditemukan kenapa dinamakan COVID-19 karena gejalanya itu ditemukan terutama di daerah Wuhan waktu itu saat yang pertama pada tahun 2019. Virus ini, novel coronavirus ini, merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala klinis yang bisa dirasakan oleh orang yang terkena virus ini adalah demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Untuk gejala yang terbaru malah bisa ditemukan ruam pada kulit ataupun pada lidah. Kemudian gejala lagi yang saat ini bisa ditemukan yaitu diare. Kadang yang kita temukan saat ini ada yang tidak merasakan demam tapi tiba-tiba diare ataupun sakit tenggorokan, ketika dilakukan pemeriksaan dia akan ternyata positif. Perlu saya sampaikan data COVID-19 di Kota Surakarta sampai dengan tanggal 11 Juli. Terkonfirmasi pada tanggal 11 itu 526. Jadi jumlah total sampai tanggal 11 Juli adalah 17.382. Kemudian suspek sampai dengan 11 Juli 2054. Untuk Kelurahan Banjarsari sendiri, yang dimana sekolah kita berada, untuk yang konfirmasi sampai 11 Juli 2021 ada 5.545. Ini data dari Corona Surakarta. Nah, setelah kita mengenal penyebabnya dan gejalanya, bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, ayo terapkan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan benar, menutup hidung dan sampai ke dagu. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, di rumah saja. Kemudian, upaya yang kedua adalah 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Tracing ini merupakan pelacakan kontak erat dari kasus yang terkonfirmasi positif. Kemudian dari hasil tracing itu tadi akan dilakukan pemeriksaan, yaitu testing. Kemudian treatment adalah pengobatan terhadap yang bergejala. Dan yang pasti, yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya untuk pencegahannya adalah untuk vaksinasi. Yang harus kita lakukan untuk menghindari atau mencegah kita biar terpapar selain itu adalah meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, yaitu dengan cara konsumsi gizi seimbang, tidak merokok. Saya yakin adik-adik tidak ada yang merokok kan? Nah, yang ketiga, suplemen atau vitamin. Jangan lupa aktivitas fisik, berolahraga. Tapi untuk saat ini kita olahraga sendiri-sendiri di rumah. Jadi jangan olahraga bareng-bareng dulu. Kemudian istirahat cukup dan mengendalikan penyakit penyerta. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah untuk menerapkan etika batuk dan bersin.
Ketika adik-adik batuk, bersin, tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam. Jadi seperti ini ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Kemudian atau seandainya ada tisu, gunakan tisu dan buang di tempat sampah yang tertutup. Kemudian cuci tanganlah pakai sabun dengan air mengalir. Nah, yang perlu kita sampaikan lagi adalah pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan. Yang pertama dilakukan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau dalam hal ini di Puskesmas. Kemudian saat ini seperti yang adik-adik lakukan adalah belajar melalui online. Kemudian saya kira untuk kebersihan sekolah juga tetap dijaga, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di sekolah, menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, dan melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda. Saat ini varian COVID sudah semakin banyak. Maksud saya varian virus corona sudah semakin banyak. Dan ini lebih menular daripada varian yang pertama. Jadi mari kita jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita, jangan sampai tertular virus corona ini. Nah, yang patut kita waspadai adalah titik lengah dalam penyebaran COVID. Yang pertama, makan bareng. Ketika makan, kita pasti membuka masker. Di saat itulah titik lengah penyebaran COVID. Kita nggak tahu kondisi masing-masing teman makan kita seperti apa. Kemudian, penggunaan lift dalam jumlah orang yang banyak, karena di situ tidak ada sirkulasi udara. Lalu, foto grup, ketika foto melepas masker. Nah, itu titik lengahnya. Berhati-hatilah. Kemudian dalam satu kendaraan, karena di situ tidak ada sirkulasi, lalu yang patut diwaspadai lagi adalah ketika ada kunjungan dari saudara atau keluarga ataupun teman dekat. Karena merasa kecuali orang yang dalam satu rumah. Ketika saudara atau keluarga kita itu berbeda rumah dari kita, tolong diwaspadai. Jangan merasa saudara kemudian melepas maskernya dengan seperti keluarga yang dalam satu rumah. Karena kita tidak tahu kondisinya masing-masing keluarga yang berbeda rumah seperti apa. Kemudian yang patut diwaspadai lagi adalah dalam satu asrama. Ketika dalam satu asrama itu interaksi yang sangat dekat. Apabila ada satu terpapar, maka mudah sekali untuk penyebarannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan apabila kita terkonfirmasi positif? Yang pertama yang kita lakukan harus melapor ke puskesmas setempat. Atau kalaupun tidak ada kontak personnya, puskesmas setempat bisa lapor ke Pak RT ataupun Pak RW setempat. Nah, kemudian apabila ada gejala yang memberat, kontak fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan apabila membutuhkan bisa menghubungi layanan digital health seperti Halodoc, Dokter Sehat, Halo Dokter, Klik Dokter, dan sebagainya. Yang perlu dipahami di sini adalah perbedaan antara rapid test antibody yang sekarang udah nggak dipakai lagi. Dulu awal-awal dipakai untuk screening. Kemudian rapid antigen dan PCR. Jadi sekarang kita bahas adalah rapid test antigen dan PCR. Rapid test antigen adalah usap hidung atau tenggorokan. Kemudian sampelnya kalau swab PCR juga ada menggunakan usap hidung dan tenggorokan. Untuk waktu deteksinya, untuk rapid test antigen sekitar 15 menit. Kalau PCR bisa
2-3 hari. Atau bahkan kalau sampelnya banyak, yang diperiksa bisa lebih dari itu. Kemudian untuk akurasinya, hasil positif untuk rapid test antigen, hasil positif biasanya sangat akurat. Tetapi kalau hasil negatif perlu konfirmasi dengan PCR. Kemudian sasarannya juga adalah virus corona aktif. Jadi ketika adik-adik misalnya bergejala ataupun adik-adik menjadi kontak erat dari kasus konfirmasi, kemudian di rapid test antigen, muncul keluar hasil positif, ketika dia bergejala ataupun kontak erat dengan hasil positif, berarti bisa dikatakan itu terkonfirmasi positif. Tapi ketika adik-adik misalnya kontak erat ataupun bergejala dan rapid test antigennya negatif, nah itu perlu dilakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan PCR. Jadi jangan merasa ketika sudah rapid test antigen negatif untuk yang kasus bergejala ataupun kontak erat langsung merasa aman. Tidak bisa, harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik maupun buat kita semua. Kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.